Selamat datang kembali di channel Sekilas Horor. Terima kasih sudah menengok video kami. Kali ini saya akan membahas cerita terkait seorang perawat di Amerika Serikat yang tega membunuh pasien-pasiennya karena dia mengidap penyakit yang sangat langka dan dia sendiri juga tidak sadar dia sudah membunuh ataupun tidak. Jadi saya akan membahas cerita sedetail mungkin yang saya bisa. Gimana kelanjutan ceritanya? Mari saja langsung kita bahas di sini. Ruang pertemuan rumah sakit Phoebe Putney di Georgia, Amerika Serikat terkesan sangat sunyi senyap. Padahal di dalamnya itu terdapat banyak sekali orang. Terutama sang direktur rumah sakit, Duncan Moore, dia duduk berjejeran dengan seorang kepala divisi keperawatan yang bernama Diana Halls dan juga kepala bagian medis yang bernama Laura Reynolds. Lalu di bagian kursi depan ada perempuan yang agak gemuk, dia bermata sayu dan juga berbicara sangat pelan, sangat lemah lembut. Dia adalah Terry Richard, berumur 24 tahun. Dia sedang menghadapi penyelidik kepolisian dari kepolisian setempat yang dipimpin oleh Sheriff Ed Taylor. Benarkah Anda dituduh melakukan pembunuhan kepada Andre Dunlis dengan memasukkan potasium klorida ke dalam pembuluh darahnya? Tanya sang sheriff yang bernama Taylor. Perawat wanita itu mendengar tanpa emosi, tanpa nada bicara yang kasar, dan juga dengan raut wajah yang sangat kalem. Dia hanya bersikap sopan dan juga ramah kepada semua yang hadir pada siang hari itu, dan pada kenyataannya dia tidak ingat apa yang telah dilakukan dan apa yang dituduhkan kepadanya. Tak lama kemudian, tangan Terry diborgol oleh polisi dan juga dibawa ke kantor tentunya dengan diiringi oleh isak tangis semua karyawan yang hadir pada siang hari itu. Ia dianggap harus bertanggung jawab terhadap kematian yang tak wajar 2 pasien dan juga 9 tindak kejahatan lainnya di rumah sakit tersebut selama musim dingin 1985. Banyak sekali pertanyaan bercamuk di benak para pegawai. Pada bertanya, benarkah Terry Richard seorang pembunuh? Benarkah Terry Richard melakukan itu semua? Padahal selama ini dia berlaku sangat baik. Dia sangat penyayang kepada sesama. Dia sangat menyayangi kepada pasiennya. Benarkah itu semua dilakukan oleh Richard? Sudah barang tentu juga karena ini kasus yang sangat-sangat aneh. Di tempat kesehatan harusnya orang itu mendapatkan perawatan, malah terduga ada yang membunuhnya. Jadi berita ini sangat cepat tersebar di Amerika Serikat. Puluhan wartawan setiap hari mendatangi rumah sakit. Belum lagi telepon-telepon yang banyak sekali berdering entah dari mana. Pihak rumah sakit, terutama karyawan itu sangat kelabakan dan juga sangat tegang dengan hal tersebut. Bahkan beberapa mantan pasien itu menanyakan, "Halo, gimana ini? Apakah di dalam tubuh saya masih terdapat kandungan potasium klorida?" Itu mereka tanyakan karena kasus tersebut itu sangat viral. Dengan semangat solidaritas yang tinggi, para karyawan pun berusaha membela Terry Richard dengan menjawab kepada wartawan bahwa Terry Richard itu orangnya sangat baik. Bahkan ada juga yang menimpali, "Kalau dibawanya Terry Richard kemarin saja membuat kami di sini berduka, kalian harusnya bisa menilai seperti apakah orang Terry Richard itu." Jadi kami semua di sini berdoa untuk keselamatan Terry Richard. Begitulah kira-kira penjelasan para karyawan kepada wartawan yang sering menanyakan terkait hal tersebut. Richard baru berusia 2 tahun ketika dia ditelantarkan oleh ibu kandungnya karena mengidap penyakit ingatan. Lalu dia diadopsi oleh keluarga Lois dan Ginny Maples. Dia hidup sangat bahagia di bawah asuhan orang tua angkatnya. 9 tahun kehidupan bersama orang tua angkatnya, dia merasa sangat bahagia dan sangat harmonis. Sampai suatu ketika, ibu angkatnya itu meninggal dan kehidupan Richard benar-benar berubah drastis. Jadi ceritanya seperti ini. Terdorong akan kasih sayang sangat besar terhadap ibu angkatnya, Richard itu selalu mendampingi ibu angkatnya di ruang ICU dari siang sampai malam hari. Bahkan dia selalu terbayang wajah pucat ibunya. Banyak sekali suntikan-suntikan dan juga bergelantung selang infus
yang satu selang untuk darah, yang satu selang untuk makanan. Hati Richard itu sangat menjerit sekali ketika ingat wajah pucat sang ibu angkatnya. Namun, bagaimanapun kasih sayang sebesar apapun Richard kepada ibunya, tidak bisa merubah kondisi apapun. Hembusan nafas terakhir dari sang ibu angkat yang ia anggap seperti ibu kandung sendiri menjadikannya sebagai trauma yang sangat-sangat mendalam. Sepeninggal Lois atau ibu angkatnya, sekarang sepenuhnya kehidupannya dia sandarkan kepada Jimmy, sang ayah angkatnya. Ia sangat menyayangi Jimmy dengan sepenuh hati, walaupun tidak seperti kasih sayangnya kepada ibu angkatnya. Tapi sepeninggal ibu angkatnya, Jimmy Maple juga merasa sangat terpukul. Dia menjadi seperti bukan Jimmy pada umumnya. Seperti terjerat frustasi yang sangat tak terkendali, dia berlaku sangat liar. Setiap harinya diperteman dengan minum-minuman keras. Saat Richard berusia 16 tahun, dia disekap di kamarnya dan juga diancam untuk memenuhi nafsu bejatnya. Gadis yang semula aktif dalam kegiatan sosial dan juga palang merah ini berangsur-angsur menjadi pendiam dan sangat murung. Dia sangat terluka, jiwanya sangat rusak akibat kelakuan ayah angkatnya ini. Nah, untuk menghindari kelakuan ayah angkatnya lebih jauh, Richard memutuskan untuk pergi dari rumah dan dia menginap di rumah saudaranya. Hidupnya sangat hancur. Dia sudah tidak ada harapan. Satu-satunya keinginan yang sangat besar untuk kelanjutan hidupnya adalah dia bercita-cita menjadi perawat karena mengingat dia ingin sekali menyelamatkan ibunya. Di dalam masa-masa sulit di hidupnya, dia ditemukan dengan seorang laki-laki yang bernama Roger. Jadi dia ketemu saat sedang kegiatan sosial. Roger adalah seorang laki-laki yang mengidap penyakit kelumpuhan otak di kepalanya. Dia sedang mencari pekerjaan dan pas banget ketemu dengan Richard. Ketika Richard juga sedang menjalani sekolah perawatan, dia menjalani kisah cintanya bersama Roger sampai akhirnya ke jenjang pernikahan. Dan sampai saat itu tercapailah cita-cita Richard sebagai perawat dan juga seorang istri yang bernama Roger tersebut. Seiring dengan perjalanan waktu, ternyata luka batin dan jiwa yang diberikan oleh ayah angkatnya, juga ingatan-ingatan kelam pada masa lalunya terkait ibunya yang meninggal di depan matanya yang berwajah pucat, itu senantiasa terpatri dalam ingatan Richard itu sendiri. Jadi tidak butuh waktu lama ketika pernikahan belum genap 1 tahun, Richard selalu menolak untuk diajak berjumpa oleh suaminya. Dia selalu ingat wajah ayah angkatnya ketika Roger itu mengajaknya berjumpa. Padahal dia sangat menyayangi suaminya tersebut. Sampai suatu saat karena saking luka itu menggerogotinya, ceritalah dia ke suaminya. Dia harap-harap cemas itu ketika bercerita kepada suaminya. Tapi ternyata Richard diberkahi oleh Tuhan. Dia mendapat suami yang sangat pengertian. Dia mengerti dan juga menerima semua masa lalu kelam yang dialami oleh Richard. Hingga akhirnya hubungannya pun perlahan membaik dan juga dia dikaruniai seorang anak yang bernama Ted. Ternyata walaupun dia sudah dikaruniai seorang anak dan juga diberkahi seorang suami yang sangat pengertian, ingatan-ingatan masa lalunya tetap juga menghantuinya. Setiap hari muncul bayangan wajah pucat pasi ibunya dan juga sekelebat bayangan ayah angkatnya. Kedua potret kelam tersebut datang kepadanya tanpa permisi setiap hari. Rupanya tekanan psikis ini tidak kuat dihadapi oleh Richard. Bahkan bulan demi bulan kondisi psikologinya sangat amat mengkhawatirkan. Dia sering memikau, merancang tidak karuan. Tiba-tiba dia bisa belanja ratusan dolar, bahkan dia mengaku tidak punya uang. Ketika ditanya, dia dapat pinjaman dari ayah angkatnya. Dia pergi memakan hamburger, dia buang di mobil. Saat ditanya oleh suaminya,
kenapa sampahnya dibuang di mobil? Dia menjawab, maaf, tapi saya tidak tahu kapan saya memakannya. Dia setiap bulannya bertambah gemuk atau obesitas, padahal dia merasa dia sedang diet ketat. Terkadang ia tidak ingat kemana ia keluyuran setelah pulang kerja. Tapi ketika pulang, bensinnya sudah habis. Jadi, dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Selasa 13 November 1985, suasana rumah sakit seperti biasanya. Rachel bersendogoro dengan teman-teman sekerjanya dan juga ia sesekali bercanda dengan para pasien. Dia juga sering mengecek 8 ranjang yang ada di ruang ICU. Tanpa teman-temannya ketahui, sisi lain yang sangat menakutkan dari sang Terry Rachel ini. Sekali dia mengecek pasien yang bernama Andrew Daniel. Dia seorang supir truk yang berusia 73 tahun. Kemarin baru saja Daniel melaksanakan operasi perutnya karena ada luka dalam. Setelah itu dia diinfus dan di dalamnya pun dia menunjukkan proses yang sangat baik. Tapi beberapa saat kemudian, tanpa ada alasan yang jelas, dia mengalami serangan jantung dan keesokan harinya dia meninggal dunia. Karena meninggal dunia adalah hal yang wajar di ruangan ICU, jadi rumah sakit dan teman-temannya pun tidak ada yang curiga terkait ihwal kematian Daniel. Bahkan di dalam surat kematiannya tertera bahwa dia mengalami gagal ginjal dan juga diabetes. Nah, sejak saat itu terjadilah kejadian-kejadian aneh yang ada di ruang ICU tersebut. Para karyawan pun mulai tersekam akan keraguan. Namun dari pihak direksi, mereka menyangka bahwa ini sepertinya alat-alat yang dipakai di ruangan ICU sudah tidak layak, sehingga para pemakainya pun keselamatannya kurang terjaga. Tanpa pikir panjang dan mengambil resiko, pihak rumah sakit mengadakan peremajaan alat semuanya yang ada di ruang ICU tersebut. Selain peremajaan alat, salah satu kekhawatiran mereka tertuju pada pembelian obat-obatan palsu dan juga dosis-dosis yang melebihi kapasitas. Karena di dalam tubuh Daniel terdapat potasium klorida sebanyak 20 mili ekuivalen. Padahal biasanya untuk kasus penanganan pasien yang akan melakukan pembedahan itu menggunakan sedikit saja bahan kimia yang tak berwarna tersebut. Fakta lain yang tak cukup kalah mengejutkan, ternyata kandungan potasium klorida juga terdapat pada makanan-makanan seperti minuman, kopi, pisang, ikan salmon, dan juga lain sebagainya. Biasanya untuk pemakaian orang dewasa itu 4,5 gram dan itu juga harus dikonsumsi secara bertahap. Kalau langsung diberikan seketika itu sangat berakibat fatal. Dalam kasus Daniel ini, dari hasil penyelidikan diperkirakan bahwa ia mendapatkan potasium klorida sebanyak 1,5 gram sekali tenggak dan langsung masuk ke pembuluh darahnya. Ini sama saja dengan suntikan mati. Tentu saja pihak rumah sakit tidak yakin bahwa karyawannya itu adalah seorang pembunuh. Apalagi dari sekian banyak karyawan dan juga karyawan yang bertugas di ruang ICU adalah karyawan yang senior. Seperti Richard sendiri sudah 4 tahun di situ dan track recordnya juga sangat baik. Namun beberapa kejadian berikutnya membuat direksi yakin bahwa ini pasti ada sesuatu. Pasalnya hanya di bulan November saja 9 orang pasien di ruangan ICU meninggal karena penyakit jantung. Padahal biasanya itu 1 bulan hanya sekitar 3-4 dan yang mengalami penyakit jantung itu sangat sedikit. Pada tanggal 25 November, rumah sakit memperlakukan Undang-Undang 9, yaitu pelaksanaan terhadap pengamanan ruang ICU. Jadi nanti ruang ICU akan diawasi oleh kamera pengawas dan juga pengetatan terhadap berbagai hal. Salah satunya adalah pengetatan terhadap suplai obat. Lalu ada pengawasan periodik terhadap tabung-tabung infus. Juga tidak ketinggalan pula pengawasan terhadap pasien yang hampir sembuh.
Potasium klorida hanya keluar dari lemari oleh otoritas satu tangan. Pengetatan tersebut berlangsung selama 2 bulan, dan selama 2 bulan itu ternyata yang menderita serangan jantung hanya 3 kali. Hingga pada tanggal 31 Januari 1986, Undang-Undang 9 tersebut dicabut. Semua karyawan merasa sangat lega, apalagi sang dokter juga lega karena kinerjanya sudah tidak lagi diawasi. Namun, yang terjadi selanjutnya sungguh mencengangkan. 4 hari setelah undang-undang itu dicabut, ternyata mendadak ada lagi yang terkena serangan jantung. Dan yang lebih anehnya lagi adalah orang tersebut di dalam tubuhnya terkandung cairan potasium klorida. Pihak rumah sakit pun kembali melakukan penyelidikan terhadap makanan, terhadap tabung-tabung infus, dan juga lain sebagainya. Kali ini pihak rumah sakit bertindak sangat cepat. Karena apa? Karena sudah tahu bahwa pasti ada orang yang menyuntikkan atau dengan sengaja menyalurkan larutan potasium klorida ke dalam tabung infus. Jadi pihak rumah sakit kembali memberlakukan Undang-Undang 9 tersebut. Misteri belum terpecahkan. Ternyata pada tanggal 11 Februari juga terjadi lagi. Ada pasien khusus di ICU bernama Samuel Bentley terkena serangan jantung secara mendadak. Setelah diperiksa, ternyata selang transfusi darahnya yang melalui infus ternyata juga mengandung cairan potasium klorida. Kejadian tersebut membuat direksi rumah sakit sangat putus asa. Dia tidak bisa lagi menoleransi kejadian yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Tapi di lain sisi, dia tidak bisa menemukan siapa dalam pembuat onarnya. Hingga dia pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan cara mewawancarai 1.200 pegawai yang ada di rumah sakit. Namun ternyata cara tersebut sangat tidak efektif. Karena apa? Sudah 2 minggu lamanya petunjuk terkait pembunuhan beruntun yang sudah terjadi di rumah sakit tidak juga mendapatkan petunjuk. Sementara itu di ruangan rumah sakit, terutama ruangan ICU, itu semuanya masih dalam ketakutan dan juga ketegangan. Siang hari saat hujan, Ann Rambus, kepala bagian ICU, dia sangat-sangat tertekan. Karena apa? Karena rentetan kejadian kasus yang sudah terjadi itu semua mengarah kepada karyawannya di ruang ICU. Hingga semua tudingan yang bermacam-macam itu mengarah kepadanya. Tentu saja kan, karena dia yang bekerja sebagai kepala bagian ICU. Di sela-sela dia sedang berpikir, akhirnya ia memusatkan kepada satu hal, yaitu melihat jadwal shift, terutama di shift-shift yang banyak sekali korban serangan jantung yang mendadak itu. Dan alangkah terkejutnya Ann setelah ia melihat ke layar monitor, ternyata dari sekian banyak yang bertugas, ada satu nama yang setiap kali ada korban itu ada nama petugas tersebut, yaitu Terry Richard. Kamis 13 Maret, Richard diperiksa oleh polisi dan juga oleh direksi rumah sakit. Biro Penyelidik Georgia mengirimkan tim yang dipimpin oleh Letnan Lee Sweat. Setelah interogasi berlangsung selama 1 jam, tiba-tiba dengan suara lemah lembut dan juga dengan sopannya, Richard mengakui segala perbuatannya, bahwa dialah yang menyuntikkan potasium dengan dosis mematikan kepada para pasien. 5 pasien dan 3 diantaranya meninggal dunia. Penyelidik pun tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Terry Richard. Apalagi saat para penyelidik merekam dengan tape recorder, itu membuat mereka semua merinding. Tidak hanya mengakui, perawat itu bahkan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana dia mencopot label pada botol-botol potasium, lalu menempelkan kepada kartu para pasien yang seharusnya tidak mendapatkan mineral kimia tersebut. Jadi pada kasus 5 kematian pasien, Anda menyuntikkan potasium klorida ke dalam infus yang ke pembuluh darah? Tanya Sweat. Lalu dijawab oleh Richard dengan nada yang sangat tenang
dan muka yang sangat datar. Ya, tapi dalam kasus Samuel Bentley, saya lakukan dengan cara berbeda, yaitu menginjeksikan potasium klorida ke dalam kantung plasmanya. Ketika menceritakan kejadian tersebut, Richard sesekali menyandarkan badannya ke punggung kursi, dan dia terlihat dengan ekspresi yang sangat sedih dengan menatap Letnan Liswet. Apakah Anda mengira bahwa saya telah melakukan hal-hal tersebut? Tanya Richard kepada Letnan Sweet, yang membuat Letnan Sweet juga kebingungan. Kenapa dia bertanya seperti itu? Tapi Letnan Sweet menjawab, "Ya, karena Anda tadi mengakuinya." Maafkan saya tidak bermaksud untuk menyakitinya. Saya justru ingin membantunya, jawab Richard dengan suara pelan. Sore harinya, Richard diperiksa oleh psikiatri, dan psikiatri pun menyatakan bahwa Richard menderita penyakit depresi kronis dan dikhawatirkan dia akan melakukan bunuh diri. Roger, suaminya, juga tak kalah kaget. Ia datang menjenguk Richard, lalu menanyakan, "Kenapa kamu tega melakukan ini semua?" Lalu Richard menjawab, "Ya, saya telah melakukannya. Saya butuh bantuanmu." Atas pengakuannya di depan polisi, Richard pun dilimpahkan kepada pengadilan dengan tuduhan 6 pembunuhan dan 20 tuduhan lain atas penyiksaan kepada pasien di Phoebe Putney. Untuk menghadapi pengadilan, Richard dan Rogers terpaksa menjual rumahnya, harta karun satu-satunya yang ia miliki, dalam rangka untuk menyewa pengacara, dan pengacaranya jatuh kepada George Donaldson. Salah satu tugas pertama Donaldson adalah memilih anggota dewan juri. Mengingat kasus ini sudah merebak sedemikian luasnya di media Amerika Serikat, Donaldson itu khawatir opini-opini masyarakat sudah terframing di pikiran para anggota dewan juri. Jadi, untuk menghindarinya, Donaldson menyewa konsultan ahli pemilih dewan juri dari Gainesville. Tapi justru langkah ini menjadi perselisihan antara Donaldson dengan jaksa wilayah. Jaksa tersebut bernama Robert Hinn. Hinn marah, pasalnya persidangan yang harusnya tanggal 9 diundur menjadi tanggal 15 September. Karena Hinn menakutkan dengan diundurnya tanggal sidang itu Donaldson bisa bersekongkol dengan para dewan juri. Untunglah perselisihan kedua belah pihak tidak sampai membatalkan persidangan. Dan akhirnya sebulan kemudian evaluasi dari psikiatris atas Terry Richard itu selesai. Dalam hal ini Dr. Thomas Hull yang menanganinya. Dia memberi pernyataan bahwa Terry Richard secara mental sudah siap untuk menjalani persidangan dengan didampingi oleh pengacaranya. Thomas juga menerangkan terkait motif kejahatan yang selama ini masih diperdebatkan. Sebaiknya pengadilan mempertimbangkan. Tersangka sering berada pada situasi di mana perasaannya itu justru pasien yang ada di rumah sakit yang menjadi korbannya itu yang meminta kepada Rachel untuk membunuhnya. Itulah sebabnya ia rasa ia harus melakukan sesuatu untuk menolong korbannya dari rasa sakit tersebut dengan cara membunuhnya. Namun hasil penelitian kami lebih banyak menjelaskan bahwa situasi tersebut merupakan dorongan dari khayalannya dia saja. Hari Kamis 25 September, Hakim Kelly menerangkan kepada dewan juri bahwa kapasitas terdakwa mentalnya masih diperdebatkan. Jadi juri harus mempertimbangkan 4 putusan: bersalah, bersalah tapi ada gangguan ingatan, bersalah tapi ada gangguan mental, atau sama sekali tidak bersalah. Terdakwa bisa dinyatakan tidak bersalah kalau memang yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas mental untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah ketika persidangan pembahasan perkaranya nanti. Itu kata Hakim Kelly. Sementara itu, jaksa penuntut Hinn mempunyai opini yang berbeda.
Dia tetap pada pendiriannya bahwa Richard adalah seseorang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga ia patut mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Menurutnya, Richard itu merasa terbuang sedari kecil. Nah, karena mendambakan kekuatan hidup dan pengakuan eksistensi, sehingga ia melakukan perbuatan yang meneror rumah sakit. Bagaimanapun, orang yang melakukan pembunuhan itu disebut penjahat, bukan orang gila. Forum ini tidak mengadili orang gila, tapi mengadili perawat yang berpendidikan, di mana ketika ia wisuda, ia sudah mengucapkan sumpah bahwa tidak akan menyuntikkan obat-obatan yang bisa membahayakan pasiennya. Tapi apa yang dilakukan Richard justru sebaliknya. Itu kata jaksa. Kasus-kasus pembunuhan ini tidak bisa disamakan dengan euthanasia yang memang bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit si korban. Dan persidangan itu berjalan sangat panas, di mana semuanya itu mempunyai argumennya masing-masing. Bahkan sang jaksa mengambil contoh kasus dari korban, bahwasanya ada korban yang bernama Lukas, seorang supir truk yang berumur 68 tahun. Ia pada waktu itu sudah diperiksa oleh pihak rumah sakit dalam kondisi yang baik. Bahkan 2 hari lagi ia diperbolehkan pulang. Tapi apa? Pada saat itu ia dihabisi oleh dari Richard. Sebaliknya, Donaldson, sang pengacara terdakwa, menyanggah semua dakwaan yang didakwakan kepada kliennya. Ia bilang bahwa rekaman yang dilakukan oleh polisi dengan tape recorder itu dilakukan ketika mental dari kliennya itu sedang tidak stabil, sehingga dia mengakui segala perbuatannya yang itu juga belum tentu ia perbuat. Saat itu juga ia mengonfirmasi kepada Richard, apakah Anda mengatakan hal yang sebenarnya kepada polisi? Tanya Donaldson kepada Richard. Dan Richard pun menjawab, saya sungguh-sungguh bingung. Mereka semua mengatakan bahwa saya telah melakukan perbuatan tersebut. Nah, sejak saat itu saya selalu dihantui perasaan tersebut. Bahkan sampai saya menyimpulkan, Apa jangan-jangan memang saya melakukan perbuatan tersebut ya? pada pukul 11, juri beristirahat untuk mempertimbangkan keputusannya. Juri yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka semua terlihat tegang. Sebelum menyusun pertimbangan, mereka semua berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Lalu sejam kemudian, juri mengirimkan surat kepada hakim ingin mendengarkan kembali rekaman pengakuan Richard yang direkam oleh polisi. Salah satu anggota juri mengatakan, tersangka bisa jadi bersalah pada kasus-kasus lain, tetapi kita tidak punya bukti. Dan untuk kasus ini, jaksa penuntut harus bisa menyodorkan bukti bahwa potasium klorida itu hilang dan dipakai untuk melakukan pembunuhan. Pengakuan terdakwa dalam kaset rekaman bahwa ia melepas label pada botol-botol potasium lalu menempelkannya pada kartu pasien yang tidak seharusnya menerima potasium klorida tersebut harus bisa dihadirkan di ruang persidangan. Dalam artian, jaksa penuntut harus bisa menghadirkan kartu tersebut. Nyatanya, mereka tidak bisa menghadirkan semua hal itu, ujar salah satu anggota juri yang bernama Willie Davis. Saya tidak akan memutuskan Richard bersalah hanya karena orang lain ataupun masyarakat mengira bahwa ia telah melakukan perbuatan tersebut. Seorang anggota juri wanita lain pun ikut juga menambahkan, sekarang kemana potasium klorida yang hilang tersebut? Tanpa adanya bukti, kita tidak bisa menuduh dia sembarangan. Jangan hanya karena dia sedang bertugas pada saat itu, lantas kita menuduhnya seenaknya. Padahal orang lain juga bertugas saat itu juga. Setelah hampir 10 jam berunding, akhirnya juri kembali ke ruang sidang. Juri menyatakan bahwa Terry Richard bersalah, namun dia menderita gangguan mental. Ia dinyatakan bersalah pada tanggal 11 Februari
Di peristiwa yang menewaskan Samuel Bentley, juri juga membebaskan Richard dari tuduhan atas pembunuhan 6 orang lain dan juga 19 penyiksaan kepada pasien di ruang ICU. Hakim Kelly pun menunda keputusannya pada sidang berikutnya. Lalu palu pun diketok. Setelah palu diketok, semuanya riuh. Ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Namun yang sangat keras pada saat itu adalah jaksa penuntut Dean. Ia terlihat marah dan geram dengan mengatakan bahwa pengadilan ini telah gagal menegakkan keadilan. Lalu pada saat sidang kedua, akhirnya hakim pun memutuskan hukuman yang tepat untuk Richard. Dia dipenjara selama 17 tahun dengan 3 tahun masa percobaan. Dan setelah hukumannya selesai, hakim pun memerintahkan dia harus menjalani evaluasi psikologi selama 2 bulan sekali selama 5 tahun. Itu hukuman yang diberikan oleh hakim. Jadi gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian, vonis yang diberikan oleh hakim kepada Terry Richard atas semua perbuatan yang telah ia lakukan selama ini? Ya, tapi apapun itu, semua sudah diputuskan oleh hakim. Jadi semua harus bisa menerima dan menjalankannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi mendengarkan sampai sejauh ini. Sekali lagi, kami hanya menginformasikan berita ini dari sumber yang kami baca. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon bisa dilengkapi di kolom komentar. Sekalian juga teman-teman untuk berdiskusi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.